Bagi yang pernah mencari tentang rumus Rubik, mungkin akan menemukan sekumpulan huruf, aksen, dan angka 2 seperti ini. Benda ini disebut algoritma Rubik, dan ditulis dengan notasi yang sudah terstandardisasi. Untuk bisa mengerti arti notasi ini, pertama kita harus menamai setiap sisi cube kita. Sisi yang menghadap kita dianggap sebagai sisi depan dan disebut front face, dan ditandai dengan F kapital. Sisi yang ada di atas disebut up face dan ditandai dengan U kapital. Sisi yang ada di kanan disebut right face dan ditandai dengan R kapital. Sisi yang ada di belakang disebut back face dan ditandai dengan B kapital. Sisi yang ada di kiri disebut left face dan ditandai dengan L kapital. Sisi yang ada di bawah disebut down face dan ditandai dengan D kapital. Pada algoritma, huruf-huruf ini bisa ditulis langsung atau dengan aksen atau dengan angka 2. Ketika huruf ditulis langsung, berarti putar sisi yang dimaksud 90 derajat searah jarum jam. Ketika ada aksen setelah huruf tersebut, berarti sisi yang dimaksud diputar 90 derajat berlawanan jarum jam. Ketika ada angka 2 setelah huruf tersebut, berarti sisi yang dimaksud diputar 180 derajat. Searah ataupun berlawanan jarum jam tidak berpengaruh di sini. Notasi-notasi ini disebut notasi standar, dan dengan mengetahuinya, kita sudah bisa membaca acakan atau scramble untuk cube 3x3x3. Sebagai tambahan, kita mungkin perlu memutar cube kita seluruhnya. Untuk itu kita perlu menambah notasi kita. X kecil atau kurung siku R kecil berarti memutar cube kita searah R. Y kecil atau kurung siku U kecil berarti memutar cube kita searah U. Z kecil atau kurung siku F kecil berarti memutar cube kita searah F. 3 notasi ini disebut cube rotation. Lalu kita juga bisa memutar 2 lapis sekaligus dengan menulis sisi yang ingin kita putar dengan huruf kecil atau dengan tambahan huruf W di belakang huruf besar sisi yang dimaksud. Aksen dan angka 2 juga berlaku untuk cube rotation dan white turns. Dan semua notasi yang sudah kita pelajari sejauh ini disebut outer block turn metric atau OBTM. Yang berarti putaran yang kita lakukan harus juga memutar sisi luar. Sebagai tambahan OBTM, kita juga memiliki yang namanya slice turns, di mana kita memutar lapis yang ada di tengah. Ekuator atau E besar memutar lapis di antara D dan U. E berputar searah D. Middle atau M besar memutar lapis di antara L dan R. M berputar searah L. Side atau slice ditandai dengan S besar dan memutar lapis di antara F dan B. S berputar searah F. Kita memerlukan slice turns karena misalnya gerakan seperti ini ditulis dengan M aksen dengan slice turns. Tetapi kita harus menulisnya sebagai X, L, dan R aksen dengan OBTM.